Jadi pokok permasalahan yang ada di zaitun secara garis besar awalnya ada dua, yaitu berkaitan dengan adzan, yang kedua berkaitan dengan sholat. Yang berkaitan dengan adzan adalah adzannya tidak berlaku dan tidak menghadap kiblat. Ya, adzannya tidak berlaku dan muadzinnya tidak menghadap kiblat, gitu tepatnya. Yang kedua adalah softnya jarang-jarang seperti yang sudah kita jalani selama 2 tahun itu. Ya, jadi softnya jarang-jarang dan ada perempuan di situ. Pasti yang paling memicu bukan soal jarang-jarangnya, tapi karena ada perempuan di situ. Karena sudah 2 tahun lebih kita melakukan sholat dengan soft yang ya berjarak itu. Banyak orang yang tidak ngerti kemudian ikut bicara gitu. Atau ada orang yang hanya berasumsi, tidak melakukan riset, tetapi dia dikenal sebagai ulama. Dan itu sudah terjadi di masa lampau. Nah, persoalan ini adalah persoalan yang sudah menjadi perdebatan sejak dulu. Ya. Sekarang kita bahas persoalan azan. Sekarang masalahnya azan begitu itu apa masalahnya? Tidak ada kan masalahnya kan? Justru azan di masa Rasulullah ya begitu. Azan Bilal pertama kali ketika Fatu Makkah, kemudian dia naik ke Ka'bah itu Bilal menghadap kemana? Apakah dia menghadap kiblat? Wong dia di atas kiblat. Begitu aja kok dipersoalkan. Mempersoalkan begitu itu sudah dikritik oleh Riu Hasan tadi. Ya, sehingga membuka celah itu loh, celah orang mengkritik kita. Dia mengatakan tentang dua hal kan? Ya. Yang pertama, kata dia, filsafat menanyakan tentang sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dijawab. Sebaliknya agama menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan. Setelah saya pikir-pikir, ya juga itu. Seringkali orang begitu, ya. Orangnya loh ya ini, kelompok agamawan. Diomongkan itu seperti orang Yunani kuno. Seperti yang diomongkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles. Itu ngomong tentang segala sesuatu. Diomongkan semuanya, sebagiannya benar sekarang, tapi sebagiannya terbukti salah. Jadi adzan yang tidak berlaku tidak ada masalah. Bahkan kalau kita mengkaji, kalian ngaji nggak dulu? Waktu SMP, SMA ngaji di pondok? Kitabmu apa ketika di pondok itu? Ya kitab fikihmu fikih apa? Apa? Fathul Qorib, madhabnya apa? Asy-Syafi'i. Menurut kitab-kitab itu kalau azan itu pakai lagu, kalau azan pakai lagu itu hukumnya apa? Nah ini loh, problem kalian adalah sudah terbiasa beragama tanpa dalil. Sehingga ketika kalian disuguhi praktek beragama yang pakai dalil, justru tidak mau menerima, dianggap itu salah. Ini yang justru saya anggap, saya mikir-mikir tuh. Jangan-jangan ini yang dianggap sebagai ja'al islamu ghoriban fasayakunu ghoriban. Islam datang dalam keadaan ghorib. Ghorib itu apa artinya? Asing, aneh. Fasayakunu ghoriban, dan nanti pada saatnya akan menjadi ya, fasayakunu ghoriban. Orang Islam enggak mengenali Islam ini apa gitu. Termasuk diantaranya pada persoalan adzan. Adzan yang awalnya begitu, kemudian di masa-masa para mujtahid dulu itu, kemudian dirumuskan bahwa adzan itu ya udah lempeng aja gitu. Maka kemudian berubah, terjadi perubahan, nggak tahu apa sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin orang suka lagu-lagu, maka kemudian adzannya dipakai lagu-lagu gitu. Nah kemudian menjadi umum, wah ternyata lebih enak yang pakai lagu-lagu. Maka kemudian yang paling umum adalah adzan pakai lagu-lagu. Sampai kalian lahir, adzan itu pakai lagu-lagu. Nah ternyata adzan yang benar itu, yang sesuai dengan Rasulullah, bukan yang benar ya, saya tidak ingin mengatakan yang benar. Adzan pada zaman Rasulullah yang dilakukan oleh Bilal itu adalah adzan yang tidak pakai lagu. Ya adanya lempeng begitu, suaranya bagus, suaranya bagus ya, nadanya lempeng, tidak seperti suara nasuha. Mau dibelok-belokkan suaranya seperti lampor, begitu loh. Paham?
Nah, yang bermasalah siapa berarti? Yang masalah adalah orang yang tidak tahu kemudian komentar karena tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dia ketahui, maka kemudian dianggapnya yang tidak seperti yang dia ketahui itu salah. Kalian kalau pergi ke Kudus itu ada masjid di desa apa itu? Itu juga begitu. Malah kemudian ditulis itu, ada tulisannya. Kalau ada azan yang tidak pakai lagu, tolong ditegur muadzinnya. Ya kan? Di desa mana? Coba nanti kalian cek itu di Kudus itu. Kemarin saya dikirimi Pak Nadir itu. Ya. Jadi umat Islam ini karena sudah terbiasa dengan apa? Dengan berislam tanpa dalil, ya beragama tanpa dalil, maka kemudian kalau disuguhi dalil malah merasa bahwa itu tidak benar karena mereka tidak tahu. Itu yang saya sebut tadi apa? Manifestasi dari yang diperkirakan oleh Rasulullah, ja'al islamu ghoriban fasayakunu ghoriban. Kemudian soal menghadapnya sekarang. Apakah ada kewajiban menghadap ke kiblat? Lah azan itu yang dipanggil siapa? Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah jamaah. Maka loudspeakernya itu kan sebenarnya kan manifestasi dari mulut kalian. Ya kan? Tapi kan itu bid'ah lagi nanti. Ya toh? Maka ada juga orang-orang yang menganggap bahwa loudspeaker itu bid'ah. Loh gitu. Ada di mana tuh? Di Bogor atau di mana itu? Saya pernah itu datang ke sana itu ada sebuah musola yang tidak ada loudspeakernya. Katanya apa? Rasulullah dulu tidak melakukan itu. Ya iyalah pada zaman Rasulullah nggak ada loudspeaker. Bahkan loudspeaker pada zaman sudah modern aja ya itu masih dianggap bid'ah dulu. Radio misalnya dianggap sebagai suara setan, ya. Yang mengatakan begitu siapa? Yang mengatakan begitu adalah Imam Masjidil Haram loh. Biasa aja menurut saya. Jadi ada orang yang menafsirkan agama ini secara keliru, tapi kemudian karena dia punya kekuasaannya bisa kekuasaan kultural, bisa kekuasaan struktural, maka kemudian diikuti padahal pendapatnya salah. Kratos, Plato, Aristoteles itu juga dianggap sebagai orang-orang yang punya otoritas, kemudian diikuti pendapat-pendapatnya, padahal ternyata kemudian sebagian pendapatnya adalah pendapat yang salah loh gitu ya. Ini soal apa? Soal azan. Jadi kalian bahas tuh satu persatu, pokok permasalahannya apa, yang benar itu bagaimana. Sehingga kalian kalau ditanya orang, kalian bisa menjawab dengan benar dan selesai, jangan dibahas lagi. Itu adalah persoalan yang mestinya sudah selesai belasan abad yang lalu. Sekarang mestinya umat Islam membahas yang lain. Orang lain sudah punya satelit, jadi sudah bisa dilihat terus itu. Lah kalian masih menunggu bulan seperti kalian menunggu haidmu itu, menunggu datang bulan. Itu salah atau benar? Begitu itu. Tapi ya sudah, demi toleransi maka kemudian ya sudah silahkan. Yang mau puasa besok ya silahkan besok. Yang mau puasa hari ini ya puasa hari ini. Yang mau lebaran hari ini silahkan. Yang mau lebaran besok ya silahkan. Akhirnya begitu. Demi apa? Ya biar tidak ribut. Kan begitu aja. Menjalankan protokol COVID. Benar apa enggak? Benar. Dan kita sudah terbiasa dengan jaga jarak. Selama 2 tahun ya biasa saja gitu loh, ya. Nah, kemudian nanti kan dipersoalkan, loh, sholat itu kan harus rapat. Lah iya itu tadi karena ada alasannya. Alasannya adalah protokol kesehatan. Orang yang tidak memiliki pengalaman dalam melakukan kaderisasi. Az-Zaitun ini kan pondok pesantren kaderisasi, ya. Ya mirip-mirip kita lah. Enggak, ini independen, kita ini independen. Mereka juga saya kira independen, ya. Mereka memiliki pengalaman sendiri. Ya, kalian ini santri-santri mahasiswa, kuliah di UIN, organisasinya mahasiswa Islam. Tapi kemudian masih gitu aja, enggak naik-naik levelnya. Itu berarti sudah terjebak kepada sesuatu yang teknis menjadi sesuatu yang ideologis. Ideologis itu abadi.
Sementara strategi dan taktik bersifat sementara. Mestinya begitu, ya. Ulangi lagi. Jadi kalau ideologi bersifat abadi, Al-Quran dan hadis itu teksnya tuh sama. Mulai dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat tuh sama. Tetapi cara memahaminya harus berbeda. Itu harus, ya. Untuk urusan-urusan yang bersifat ini loh, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan lain sebagainya, itu konteksnya berbeda-beda, berubah-berubah. Maka kemudian pemahamannya juga harus berbeda, implementasinya berbeda. Kalau urusan tauhid ya dari dulu sama, nggak berubah gitu. Allah itu satu. Paham ini? Ya. Nah, persoalannya adalah sesuatu yang bersifat strategi dan taktis, ya, strategis dan taktis tadi itu dianggap sebagai sesuatu yang ideologis. Apa penyebabnya? Misalnya, ya, aktivitas-aktivitas keagamaan yang tadi itu awalnya bersifat strategis dan taktis, kemudian dijadikan ideologis untuk apa? Untuk membuat orang mudah dikumpulkan, kemudian dikonsolidir, kemudian dimobilisir untuk kepentingan politik tertentu. Kepentingan politik itu boleh apa enggak? Boleh saja, gitu. Tetapi jangan membodohi umat gitu loh, ya. Umat ini harus dicerdaskan. Kayak kalian itu saya minta untuk mengkonsolidir diri, untuk memobilisasi kekuatan. Tetapi jangan membodohi umat. Kalau membodohi umat nanti ya begini-begini terus, umat Islam ini enggak maju-maju. Paham ya? Jadi poinnya apa? Yang tadi udah semua belum? Udah. Nah, sekarang kalian cari apa penyebabnya? Kenapa Az-Zaitun berani begitu? Gitu. Kenapa banyak orang kemudian menyalahkan? Masalahnya ada di mana? Itu caranya, ya. Kalian analisis, kemudian kalian simpulkan. Agar saya itu ngerti. Kalian ini bisa nggak menganalisis persoalan? Gitu. Ya, paham? Paham nggak? Paham? Nah ini bikin. Saya kasih waktu 3 hari. Ya, 3 hari harus jadi itu. Jangan sampai nggak jadi.